supaya saya dan saudara bisa gamblang, bahasa Jawa yang gampang cuma, gamblang di dalam menempuh hidup ini, terang, tahu persis apa itu di depan kita apa, di samping kita apa, di samping kiri kita apa. Jangan kita belusuan kemana-mana nggak jelas. Ya, kenapa? Karena nggak tahu kebenarannya. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran secara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Kita jumpa lagi. Pada hari ini kita akan membahas batasan jiwa dan roh. Serupa tapi tak sama. Tetapi sebelum membahasnya, kita akan menyaksikan satu lagu pujian. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibahas saudaramu. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Saudaraku yang kekasih, banyak orang berkata berpendapat boleh-boleh saja, sah-sah saja berpendapat.
bahwa binatang dengan manusia sama. Ya. Manusia bahkan keturunan binatang. Saudaraku yang kekasih, perdebatan semacam itu sebetulnya bukan baru. Sudah lama sejak dulu. Tapi kita nggak berbicara perdebatan. Kita berbicara dari kacamata ilahi, yaitu yang disebut sebagai jiwa dan roh, yang membedakan antara binatang dan manusia. Binatang dulu ya, binatang. Binatang dibentuk dari tanah. Kejadian 2 ayat yang ke-19. Binatang dibentuk dari tanah. Tok. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Iya, 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat yang 48. 1 Korintus 15 ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Iya, binatang adalah hanya makhluk alamiah. Lanjut. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Bedanya manusia punya roh, yakni kita ini aslinya makhluk surgawi yang sama dengan makhluk surgawi. Saudaraku yang kekasih, maka jiwa menghidupkan tubuh yang fana ini. Yes, binatang juga punya. Walaupun nggak punya roh, binatang juga bisa hidup karena punya jiwa yang menghidupkan tubuh alamiahnya, tubuhnya. Ya, roh yang kekal, makhluk surgawi tadi itu yang menghidupkan, maksudnya menggerakkan tubuh alamiahnya. Mengelola tubuh alamiah yang fana. Maklumlah, tubuh alamiah kan hanya sarana untuk roh kita belajar dan digembleng Tuhan. Juga akan ditinggalkan kayak baju seragam aja sebetulnya. Saudaraku yang kekasih, ada hal yang baru. Ya, mungkin saudara baru memahami, tetapi kita akan membahasnya sedikit. 1 Korintus 15 ayat 49 sampai 54 kita dengarkan baik-baik. 1 Korintus 15 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Kata kita adalah roh kita. Sekarang ini memakai yang alamiah, ya, yang fana. Kejadian 2 ayat 7 dulu. Kita mundur dulu pada kejadian dulu. Mengenal saudara dan saya. Kita mengenal diri kita dulu. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Debu tanah. Sama ya dengan binatang. Serupa. Jangan kata sama deh, serupa. Terus dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu yang tidak dilakukan Allah pada binatang karena memang hanya dibentuk dari tanah. Ya. 1 Korintus tadi kembali kepada 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 48 kita ulang lagi supaya saya dan saudara lebih dalam memahami perbedaan antara manusia dan binatang. Karena banyak orang bahkan di sekolah suka diajarkan itu. Wah, manusia keturunan binatang lain. 1 Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Tadi ya, dibentuk dari tanah lalu ditiupkan roh. Lanjut. Kemudian barulah datang yang rohania. Yes. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Iya, ada
bagian dari diri kita yang utama dari surga. Lanjut. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Iya. 49-50. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Nanti perhatikan, waktu di bumi kita memang diberi tubuh alamiah sampai 120 tahun mungkin, atau kurang atau lebih dikit, ya, tubuh alamiah. Nanti ketika saya dan saudara, bukan nanti deh, kelak ketika saya dan saudara tubuh alamiahnya habis, meninggal, maka tinggal roh kita. Kelak kalau kita sudah ada di surga kekal kembali, kalau kita mampu kembali ke surga kekal, perhatikan, tubuh rohaniah kita, roh kita akan diberi tubuh rohaniah yang baru. Ya, coba lagi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi nantinya tidak ada tubuh kita mati muda, terus nanti dikasihin lagi tubuh kita masih muda, terus yang bayi kasihin bayi. Enggak, udah habis itu jadi tanah. Yang ada ya tubuh roh kita dikasih tubuh rohaniah yang baru. Karena tubuh alamiah nggak bisa masuk surga. Lanjut. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Iya. Terus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Diubah. Yang mati tubuhnya. Ya, nanti di surga rohnya akan diubah. Sesuai dengan upah ilahi, sayap rohani, dan lain-lain. Sebagai raja, sebagai imam-imam Allah yang maha tinggi. Lanjut. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Itu dia. Tidak dalam keadaan binasa, artinya rohnya memang kekal, lalu diubah. Oke, kenapa kita ada tubuh dan jiwa yang mirip dengan binatang? Kita sudah belajar berkali-kali bahwa tubuh dan jiwa kita hanyalah sebagai sarana untuk belajar. Tetapi ada juga tubuh, jiwa, dan roh. Atau dibalik, banyakkan orang ngomongnya harus roh dulu. Oke, roh, tubuh, dan jiwa itu sebagai gambar Allah. Allah Tritunggal. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Gambar ya. Gambar. Kejadian 1 ayat 26. Gambar. Kita ini gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya. Kita punya, Allah punya sistem Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita punya sistem roh, tubuh, dan jiwa. Gambar. Lanjut. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sistem tubuh, jiwa, sistem roh dan tubuh dan jiwa adalah untuk belajar berkuasa. Karena kita kelak mau jadi raja-raja dan imam-imam Allah yang tinggi, maka kita dikasih tubuh alamnya untuk belajar berkuasa. Lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Menurut gambar Allah diciptakanlah manusia. Jadi kalau kita mau menengok Allah, jangan menengok Allah itu benda. Ya, Allah itu gambarnya ada di dalam diri kita. Ada tubuh, ada roh, tubuh, dan jiwa. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nanti akan kita belajar dan sudah belajar tentang sistem kerjasama dan lain-lain. Tapi kita belajar dulu tentang tubuh, roh, tubuh, dan jiwa. Sekali lagi,
tubuh alamiah hanyalah sarana tubuh rohaniah untuk belajar pada aneka pengetahuan yang baik dan yang jahat. Digembleng memenangkan simulasi-simulasi di bumi ini, pencobaan, masalah, agar apa? Roh semakin bermutu dan kudus. Wahyu 7 ayat 9. Rohnya semakin bermutu dan semakin taat kepada Allah. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Memakai jubah putih lambang daripada kekudusan, daun-daun palem melambangkan kemenangan. Saudaraku yang kekasih, tatkala sekolah kita habis di bumi, maka tubuh alamiah yang terbuat dari tanah ini akan habis, meninggal, akan dilepaskan dari roh. Sesungguhnya manusia-manusia yang sadar jati diri seperti saudara dan saya dan cerdik, maka akan menggunakan tubuh alamiah ini seefisien mungkin dan seproduktif mungkin, seproduktif ilahi mungkin. Itu selalu saya gembar-gemborkan supaya saudara ingat gunanya tubuh alamiah. Saudaraku yang kekasih, waktu tubuh alamiah kita betul-betul terbatas. Ya, harus dimanage secara efisien dan produktif ilahi. Tubuh alamiah hanya memiliki waktu paling antara 1 tahun atau 0 tahun. Kalau yang bayi keguguran 0 tahun sampai 120 tahun, ada yang lebih dikit. Tapi ada yang 50 tahun meninggal dan seterusnya. Maka waktu tepat terbatas, kita nggak tahu. Ya, maka pergunakanlah dengan efisiensi yang tinggi dan apa yang disebut produktif ilahi. Tubuh alamiah yang lemah, tubuh alamiah kita lemah. Tubuh alamiah dinamis, ya, punya keinginan, tetapi lemah. Ya, dalam bahasa lemah, bahasa Jawanya tanah, terbuat dari tanah. Ya, maka harus selalu dijaga agar keinginan tubuh alamiah jangan melenceng berlawanan dengan keinginan roh yang penurut. Ya, jangan sampai Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, jangan sampai kita terlibat pada pencobaan yang membuat dosa dan membuat bahkan maut. Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Banyak orang menyalahkan Allah. Padahal pencobaan datang dari mana coba? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan Keinginannya sendiri dipikat dan diseret. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, yang melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, yang melahirkan maut. Maka roh saudara harus mampu mengelola tubuh alamiahnya supaya tidak terseret dan terpikat oleh keinginan dunia, supaya tidak terseret oleh pencobaan dan menjadi dosa, bahkan menjadi dosa membawa maut. Maka adakan satu manajemen vertikal horizontal, saya pakai kata, di mana kita masuk kerajaan Allah, terus mengelola tubuh alamiah kita, cari kebenarannya, sehingga tiap hari kita tidak terbuang-buang waktu percuma, terbuang-buang energi percuma, karena kita berjalan dalam kegelapan nggak jelas. Sana salah, ya, situ si malakama, buang-buang waktu. Maka carilah dahulu kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jangan mengkhawatirkan, habis juga energinya untuk khawatir. Waduh, nanti tahun depan makan apa ya? Wah, saudaraku yang kekasih, besok belum tentu hidup. Ya, anak saya nanti kuliah di mana ya? Padahal waktu baru SD.
Ya, itu membuang-buang energi dan waktu yang nggak keruan. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, bumi ini memang tempat roh manusia belajar dan digembleng. Itu supaya saudara menyadari, sekali lagi tempat kita belajar, ya, anak kita mungkin nggak akan tinggal di sekolah pulang, ya, karena hanya belajar di sana. Saudaraku yang kekasih, semua masalah dan pencobaan yang ada di bumi ini adalah simulasi-simulasi, pelajaran-pelajaran yang fana. Ya, saudara juga mau numpuk emas, fana, ditinggalin. Saudara punya anting 2 kg, kalung 5 kg, ya, nggak akan dibawa mati. Kalau dimasukin ke peti mati, kalau pakai peti mati, ya dirampok orang, ya kan? Saudaraku yang kekasih, apapun, semua dilakukan dengan senang. Kita senang belajar, bahagia. Yakobus 1 ayat 2-4, bahagia, kita senang belajar, ya kan? Saudaraku yang kekasih, kita akan mendengarkan dulu supaya saya dan saudara mengubah. Ya, jangan ada masalah jadi kita tertekan, jangan ada pencobaan kita tertekan. Salah, justru kita pelajari. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna, utuh saya rohaninya, nggak pada berantakan, pada jatuh, pada patah. Ya, tekun itu dibutuhkan karena kita di surga juga tidak nganggur. Saudaraku yang kekasih, bahkan menghasilkan mahkota. Kalau di sekolah menghasilkan naik kelas. Ayat yang ke-12, naik kelas. Ya, karena kita memang ke bumi untuk sekolah. Jadi harus naik kelas. Tadinya makhluk ciptaan menjadi anak-anak Allah. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, saya tengok dulu ke belakang tentang kesaksian kecil di mana saya pernah bersaksi sampai 5 Jumat. Mereka datang ke rumah pada hari Jumat. Ya, agama tersebut tidak percaya adanya roh, adanya jiwa dan tubuh. Ya, saudaraku yang kekasih, tetapi saya sampaikan dia membawa Alkitab yang sama. Membawa Alkitab yang sama. Tebel kalikat. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan. Ketika itu saya masih baru-baru belajar diajar Tuhan. Maka 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya jawab. Ya. Oke, Alkitab kita sama kan? Sama. Kalau sama ya di sini tertera ada roh, ada jiwa. Saya bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Ada 3, roh, jiwa, dan tubuhmu. Bukan hanya roh, roh itu adalah support. Ya support untuk tubuh alamiah. Lanjut dulu, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Memisahkan jiwa dan roh. Beda kan? Saudaraku yang kekasih, memang sejak sebelum 2000 tahun yang lalu juga sudah ada yang namanya ragi orang Farisi. Orang-orang yang suka menghakimi ya perilaku manusia lain, ya.
Saya mengingatkan kepada saudara dengan Tauratnya, mereka munafik. Saudaraku yang kekasih, mereka tidak percaya. Ya, orang Saduki itu nggak percaya adanya roh, tidak percaya adanya kebangkitan. Itu beredar sampai hari ini. Oke, kita lanjutkan. Who are you? Who am I? Siapa diri Anda yang hakiki sesungguhnya sudah dijelaskan tadi bahwa yang hakiki adalah roh kita yang berasal dari surga kekal. Tadi sudah dibaca panjang lebar. Tubuh alamiah dibentuk oleh Allah dan untuk melatih roh manusia. Saya ulangi berkali-kali supaya saudara dan saya tadi ingat bahwa kita cuma memakai tubuh alamiah sebentar. Ya, kemudian nanti makhluk dinamis walaupun tubuh alamiah sebentar juga punya keinginan, ya itu keinginan harus dikuasai oleh atau dikembalakan oleh roh kita. Ketika saudara masih berjalan dalam simpang siur kehidupan, gak jelas, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, maka saya dan saudara harus kembali percaya kepada Sang Kristus, bos kita dulu, bos roh kita dulu waktu di surga kekal. Ya, supaya apa? Supaya dicerahkan, dibebaskan, supaya roh kita dibebaskan dari kerajaan maut, dari kegelapan. Ya, saudaraku yang kekasih, ini penting. Kenapa? Supaya saya dan saudara bisa gamblang, bahasa Jawa yang gampang sih, gamblang di dalam menempuh hidup ini, terang, tahu persis apa itu di depan kita apa, di samping kita apa, di samping kiri kita apa. Jangan kita belusuan kemana-mana nggak jelas. Ya, kenapa? Karena nggak tahu kebenarannya. Sekarang kalau saya ke Jakarta, ya kami tinggal di Puncak, kalau saya ke Jakarta, saya enak sekarang karena ada petunjuk lewat Mbah Google, ya di mana yang saya harus lewat depan atau lewat alternatif, yang macet apa yang mana. Saudaraku yang kekasih, demikian kalau kita punya digembalakan oleh Allah jauh lebih canggih. Oleh Sang Gembala kita jauh lebih canggih, maka saudara akan dituntun secara pribadi, udah berkali-kali ya, secara pribadi oleh Sang Gembala. Itu dia yang namanya terang ilahi. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ada hidup itu adalah terang manusia, terang roh manusia. Maka akrablah dengan Sang Gembala. Saudaraku yang kekasih, jiwa dan tubuh dikendalikan oleh iblis. Bisa. Ketika saudara berada di dalam kerajaan maut, roh saudara, roh-roh jahatnya akan menyusup ke dalam tubuh alamiah si manusia dan akan mengelola. Saudaraku, maka dibutuhkan tadi lahir kembali. Ya, pada umumnya manusia cenderung berduniawi ria. Yes, pikirannya akan lebih banyak ke hal-hal duniawi. Habis. Padahal itu untuk apa? Ya, saudaraku yang kekasih, mereka banyak bersekuler ria, berduniawi ria sesuai dengan keinginan tubuh alamiahnya, keinginan jiwanya. Sehingga walaupun si manusia rajin bertaurat, tetapi tidak memahami kebenaran ilahi. Saudaraku yang kekasih, jika seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubungnya akan dilepaskan. Dan saudara menjadi merdeka,
mudah dikendalikan oleh rohnya. Tubuh alamiah saudara mudah dikendalikan oleh roh saudara. Saudara dapat membedakan mana kehendak jiwa, tadi udah dibaca ya, mana yang kehendak roh. Nggak rancu lagi, ada pertimbangan, ada pikiran, ya, mana yang dikehendaki oleh roh, mana yang ditunjukkan Allah untuk urusan jasmaniah, mana yang urusan rohaniah, urusan ilahi. Karena yang terakhir, yang paling penting bagi kita adalah kita belangsakan kemana-mana, nyasar kemana-mana kalau kita masih tertutup, dan dipertanggungjawabkan. Itu yang repot. Ibrani 4 ayat 13. Dipertanggungjawabkan. Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Yes. Ibrani 4 ayat 12 tadi, ulang lagi. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Iya. Lanjut. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertimbangan dan pikiran. Selama ini kok rancu kan? Banyak orang rancu kan? Mana yang suara hati, mana yang suara jiwa. Bingung kan? Saudaraku yang kekasih, satu-satunya jalan bongkar selubung. Percaya yang bisa membongkar selubung yang menutupi diri kita. Ya, jangan sia-siakan roh Anda untuk dihidupkan Tuhan. Benahi manajemen vertikal horizontal. Kuasain jiwa saudara dan tubuh saudara oleh roh saudara agar kembali pada fungsi semula. Waktu kita turun ke surga, dari surga udah kita dikasih tahu untuk apa. Maka kita menjadi sadar jati diri, menjadi sadar ilahi. Oh, tujuannya adalah mengutamakan roh kita, supaya roh kita yang ada keinginan, ada cita-cita menjadi anak Allah tercapai. Saya ingatkan sekali lagi, 2/3 dari roh manusia yang turun ke bumi tidak kembali ke surga kekal, hanya 1/3. Jadi, saudara dan saya pasti ingin ikut kelompok rombongan yang 1/3. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu boleh dibukakan Tuhan selubung mungkin yang masih menutupin dirinya, supaya berjalan bersama Tuhan secara pribadi dan untuk dapat membedakan keinginan tubuhnya dan keinginan rohnya, keinginan jiwanya dan keinginan rohnya, sehingga hidup di dalam bumi ini dalam usia yang tersisa boleh berefisiensi tinggi dan berproduktif ilahi hari demi hari. Dalam nama Yesus, hamba serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.